Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Warkop Tekno. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang soal-soal UTBK, khususnya untuk tipe soal logika analitik. Ini part atau bagian yang ketiga. Baik, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Ada 8 orang, A, B, C sampai G, sedang belajar bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan. Jadi kita coba gambar dulu mejanya. Ini meja persegi panjang, nanti ini ada 4 kursi. Di sini ada 4, di sini ada 4, jadi saling berhadapan. Kemudian yang pertama E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Jadi kita asumsikan sisi yang atas ini E dan G, dan C duduk berseberangan dengan A dan F. Ada C terus berseberangan dengan A dan F. Ini asumsi saja untuk awalnya. Kemudian selanjutnya D duduk di ujung meja, tepat di hadapan E, jadi di depan E. Kemudian H duduk tepat di sebelah B. Nah, ini kita nggak ada opsi ya di sini. Kemungkinan di sini karena pojok-pojoknya sudah terisi. Jadi kita lanjutkan. H duduk tepat di sebelah B jika G dan H tepat berhadapan. Jadi ini H, ini B. Kita tukar posisi dulu untuk ini C, A dan F-nya. Kemudian H di sini di pojok dan B di sini. Kemudian ini pertanyaannya, yang duduk di sebelah D adalah ini ya, C. Jawabannya C. Kemudian lanjut soal berikutnya. Ini juga sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi soal yang persyaratan. Jadi kita ambil dulu jawabannya ini. Kemudian kita lihat ini persyaratan pertamanya. Kamar pertama muat 4 orang. Ini sudah sesuai kriteria semuanya. Kemudian ini Amel tidak mau sekamar dengan kita. Kita cari di sini. Ini ya, Amel dan kita tidak mau sekamar. Ini kita coret. Kita merasa tertekan jika ada Cici dan Dina. Jadi kita lihat kita ada Cici dan Dina. Ini ya. Kemudian Cici ingin sekamar dengan Dina. Jadi ada Cici harus ada Dina. Ini ada Cici nggak ada Dina. Kemudian ini juga sama. Jadi kita coret 2. Ini ada Cici ada Dina ini. Nah sebenarnya dari sini udah bisa kita tentukan jawabannya adalah D. Nah kita coba untuk ngecek ya. Nah ini nggak perlu ini karena kita ini latihan, jadi kita coba cek saja iseng. Ini ya, Evi tidak ingin sekamar dengan Fitri. Evi dan Fitri ini udah memang tidak sekamar ya. Jika Dina sekamar dengan Amel, Dina sekamar dengan Amel, Evi tidak ingin sekamar dengan Fitri. Jadi ini udah pas kondisinya, udah memenuhi semua kondisi. Jadi memang benar jawabannya adalah D. Dan ini soal yang ketiga ya. Ini agak sulit, sebenarnya emang dihindari. Ini soalnya juga cukup unik. Ada 4 pecatur, setiap
bercatur ini dia bertemu satu kali. Jadi A dengan B, kemudian A dengan C, gitu seterusnya. Jadi setiap pemain bertemu satu kali dengan pemain lainnya. Kemudian ini hasilnya. Kalau menang dia nilainya 2, kalau seri dia 1, kemudian kalau kalah dia nilainya 0. Kemudian ini untuk hasil pertandingannya kita tulis saja A menang 2 kali. Di skor sementara ini 4. Dan kita harus tahu bahwa setiap pertandingan itu kan dia ini ada 4 pemain. Jadi kalau setiap pemain bertemu satu kali, artinya A ini bakal bertemu dengan B, C, dan D. Berarti totalnya ada 3 pertandingan. Jadi ini kurang 1. Kita belum tahu apakah seri atau kalah ini kita ini, tapi skor sementaranya ini 4. Kemudian B seri 2 kali, jadi kita kasih skor 2. Kemudian C kalah 2 kali, kita kasih skor 0. Kemudian D tidak pernah seri. Ini kita untuk D ini tidak tahu skor awalnya, karena ini angkanya 0. Oke, kita ambil jawabannya ini. Kita lihat dulu dari skor awalnya. Jadi ini kita lihat yang tertinggi adalah A sementara ini. Kemudian karena ini kurang satu nilai, yang ini, kecuali ini kita tidak tahu ya apakah karena ini masih 0, jadi kemungkinan dia bisa 3 kali menang, artinya skornya bisa 6. Jadi yang kemungkinan bisa menyusul A ini adalah D ini. Karena ini pun kalau misalnya seri artinya nilainya 5. Sedangkan ini berpeluang untuk menang 3 kali. Jadi kita coret yang jawaban pertamanya bukan A atau D. Kita coret dulu. Jadi ada 3 jawaban lagi yang perlu kita tentukan. Kemudian dari sini kita tahu kuncinya ya, bahwa ini itu tidak pernah seri, sedangkan ini 2 kali seri, artinya B ini serinya melawan A dan C. Nah, ini kita sudah tahu untuk A ini skor finalnya itu 5, sedangkan untuk C ini skor finalnya adalah 1. Sebenarnya dari sini itu sudah kelihatan ya jawabannya, bahwa C ini kemungkinan skornya paling rendah. Ini kita kalau misalnya ingin apa istilah spekulasi, jadi asal tebak-tebakan ya kita langsung aja dari jawaban ini kita pilih C. Tapi kita lanjut saja karena ini soalnya cukup ini juga ya, cukup ribet juga caranya. Nah, ini sampai sini kita bikin tabelnya. Kita masukkan skornya dulu. Kita ambil yang awal dulu ini ya, yang seri. Kemudian yang ini sudah ada apa namanya skor finalnya, kita isi. Ini seperti ini. Dan ini juga kita isi. C. Tinggal yang sini D ini sama B ya kan. D sama B. Ini belum tahu. Bisa jadi dia menang atau kalah melawan B.
Tapi dari opsi di sini karena D itu sudah menang 1 kali ya. Ini skornya 2, jadi sedangkan ini 1, jadi tidak mungkin D itu berada di paling belakang. Nah, ini seperti sebenarnya yang saya bilang bahwa kalau kita main tebak-tebakan ya sudah ini saja yang diambil ya. Tapi berdasarkan hitungan di sini itu yang menang itu B ya. Jadi D itu kalah, B itu menang. Itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini juga soal yang sebaiknya dihindari karena cukup panjang. Dan ini kalau kita perhatikan, ini ada 10 mahasiswa dengan peminatan. Ini seperti soal yang sebelumnya yang pemain bola itu ada 4 posisi. Nah, ini kurang lebih mirip seperti itu, cuma ini lebih panjang soalnya. Sebaiknya soal seperti ini tuh dihindari. Tapi kita karena latihan, mungkin juga teman-teman mungkin ada yang bisa ngerjainnya cepat. Kita bahas saja soal ini. Ini yang pertama kita tulis dulu untuk yang fisika medis. Ini kemudian untuk yang instrumentasi VWXZ, VWXY. Kemudian ini juga kita tulis untuk asisten labnya, lab 1. Ini lab 2, lab 3, dan lab 4 ini sisanya ya. Kita tulis saja sisa. Kemudian ini permintaannya jadi atau soalnya, jadi sebuah penelitian dosen akan dilakukan dengan memilih 4 asisten lab. Jadi dosen ini akan mengambil 4 mahasiswa dari 10 mahasiswa dengan kriteria berikut ini. Ada 4. Kemudian kita langsung saja ke sini jika Y terpilih. Jadi dari 4 mahasiswa itu yang untuk dosennya ini Y itu sudah pasti. Jadi kita lihat jawabannya, ini sudah memenuhi kriteria semua. Kita ambil saja ya di sini. Ini sudah memenuhi kita semua untuk yang ini ya, Y. Kemudian kita lihat kriteria yang pertama. Jadi ini kita tinggal menentukan 3 sisanya ini. Terdapat 2 mahasiswa fisika medis. Ini fisika medisnya. Daftar untuk yang peminatan fisika medis. Kita lihat untuk yang A. Ini 3 ya. KHI. Jadi ini tidak memenuhi, kita coret. Yang lainnya ini KW. Nah, ini memenuhi juga. Kemudian GH, W juga memenuhi. Jadi artinya ini 2 mahasiswa fisika medis dan 2 mahasiswa instrumen. Jadi ambil 2-2. Dan kita lanjut yang berikutnya, persyaratan berikutnya. Jika F terpilih, asisten lab 4 dengan peminatan instrumentasi harus dipilih. Kita lihat F. Sudah pasti ya, ini apa namanya, lab 4 ini kan Y ini kan tidak ada di sini, jadi sudah pasti lab ini dari instrumentasi. Kemudian lanjut saja ke berikutnya, minimal terdapat asisten dari 3 lab berbeda. Jadi kita cek harus 3 lab yang ini dari 3 lab ya 1, 2, 3 atau 1, 2, 4 gitu. Yang jelas ini 4 ini sudah ada Y, jadi jangan sampai banyakkan yang di sini. Kita coba cek yang KWIY, yang jawaban nomor B, KWIY.
memenuhi, kemudian GH berarti di sini ya, G H W Y. Nah, ini tidak memenuhi, ini kita coba cari yang lain. F G V, ini juga udah jelas nggak memenuhi juga. Kemudian F H X, nah ini memenuhi juga. Jadi yang tidak memenuhi C sama D ya, kita coret. Kemudian berikutnya asisten dari peminatan investasi dengan nomor lab tidak boleh. Jadi ini maksudnya kalau misalnya instrumentasinya ini, misalnya ini F, instrumentasi apa, V, misalnya di lab nomor 1 ini kepilih V, yang lab nomor 2 ini dia tidak boleh dari mahasiswa instrumentasi, jadi harus mahasiswa medis ini, seperti itu. Kita cek K, W ini instrumen, kemudian I medis, jadi dia tidak ini ya, di sela satu sama medis, selang-seling medis instrumen, medis instrumen, ini memenuhi syarat. Kemudian di sini E, FH, F itu medis, H itu medis, X itu instrumen. Ya ini tidak memenuhi karena ini instrumen ini ada di lab 3 itu ada X, di lab 4 itu ada Y. Kita coret. Nah, jadi jawabannya adalah B. Tapi ini soal yang menurut saya tidak bisa dikerjakan 2 menit karena batasannya itu sebisa mungkin 2 menit. Sebenarnya ini kalau untuk tipe soal lainnya itu soal logika ini tergantung termasuk yang lama ya, karena pengerjaannya bisa 2 menit, sedangkan kalau soal-soal yang lain kayak seperti bilangan, mencari pola bilangan itu bisa dikerjakan kurang dari semenit. Kalau di logika ini rata-rata kalau menurut saya ini batasannya itu 2 menit. Ini lebih dari 2 menit karena soalnya juga panjang dan di sini ada pembagian-pembagiannya yang cukup merepotkan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini soal yang terakhir. Ini juga soal yang menurut saya juga cukup sulit. Ini memang untuk bagian yang terakhir ini memang saya kumpulkan soal-soal yang sulit. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu soal yang sejenis ini sebaiknya dihindari. Jadi bukan berarti ini untuk part 3 ini saya menjelaskan ini untuk teman-teman kerjakan, tapi untuk supaya teman-teman itu tahu pola soalnya. Jadi cukup penting juga untuk mengetahui mana soal yang teman-teman bisa langsung kerjakan atau mana yang sebaiknya itu teman-teman kerjakan belakangan. Jadi ini untuk yang part 3-nya ini sengaja saya kumpulkan jadi satu soal-soal yang sulit supaya teman-teman bisa tahu bahwa ini itu dikerjakan belakangan saja. Kalau semisal teman-teman masih punya cukup waktu, belakangan pun itu yang paling belakang ya. Jadi misalnya ada tipe-tipe soal lain, banyak yang lain dulu yang dikerjakan, baru yang kalau sudah mentok baru yang ini yang dikerjakan. Oke, kita langsung saja. Sejumlah mata kuliah dapat diambil oleh mahasiswa pada semester pertama. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah A, B, sampai G dengan ketentuan sebagai berikut. Kita tulis dulu saja syaratnya. Ini agak beda dengan sebelum-sebelumnya. Ini soal yang unik juga. Nah, kalau sebelumnya persyaratan itu ada di jawabannya, jadi kita tinggal coret-coret. Kalau yang di sini ini kan yang diminta adalah jumlah mata kuliahnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan
cara sebelumnya. Jadi kita tulis saja dulu yang persyaratan pertama. Nah, ini pembahasannya. Nanti kita bandingkan bahwa ini tuh pembahasannya itu ada yang salah. Jadi tidak serta-merta bahwa jawaban di bukunya itu pasti benar. Jadi teman-teman harus ngecek juga. Nah, ini buat pelajaran buat teman-teman semuanya. Tidak semua pembahasan di buku itu pasti benar. Oke, kita ambil dulu yang pertama. Ini mata kuliah. Nah, kalau diambil mata kuliah G, maka C juga harus ikut. Ini maksudnya apa? Harus diambil dua-duanya. Kemudian kalau C dan B diambil, maka mata kuliah A tidak boleh diambil. Jadi ini kalau tidak boleh diambil warnanya merah. Kemudian kita lanjutkan. Jika mata kuliah A, B atau A diambil, maka mata kuliah E tidak boleh diambil. Nah, ini karena atau bukan dan, jadi kita kasih garis miring seperti ini. Kemudian jika mata kuliah A diambil, salah satu dari mata kuliah D dan F harus diambil. D atau F diambil, A harus diambil. Tetapi tidak keduanya, ya, karena ini salah satu. Ya. Salah satu mata kuliah D dan E harus diambil. Jadi ini kayak semacam mata kuliah wajib mungkin. Ini bisa ya. Nah, ini sudah selesai persyaratannya. Ini cuma sekedar ini. Ada persyaratannya. Mata kuliah D dan F tidak diambil. Jadi kita coret saja. Jadi ini mundur. Nah, ini D tidak diambil. Jadi yang diambil harus E. Ini E ini karena ini persyaratannya salah satu mata kuliah D dan E harus diambil. Jadi kalau tidak D ya E. Nah, dari sini saja ini sudah salah ya. Karena ini jawabannya itu C, B, dan G, nggak ada E-nya. Padahal ini salah satu persyaratannya itu kalau nggak D ya E yang harus diambil. Ini karena tidak mengambil mata kuliah D dan F, jadi ya otomatis harus ada E-nya ini. Ini wajib diambil. Kita ke atas lagi. Ini kalau mata kuliah A diambil, maka D atau F harus diambil. Jadi kita tidak boleh mengambil mata kuliah A. Otomatis ini kita coret semua ya. Karena D dan F juga tidak diambil, maka A juga tidak boleh diambil. Jadi itu kita coret. Nah, ini efeknya karena A tidak kalau A diambil, maka E ini tidak boleh diambil. Jadi kita tidak boleh mengambil mata kuliah A, juga tidak boleh mengambil mata kuliah B ya. Ini karena efek dari sini E ini harus diambil. Sedangkan kalau kita mengambil B atau A, itu tidak boleh mengambil mata kuliah E. Ini kan jika mata kuliah B atau A diambil, maka mata kuliah E tidak boleh diambil. Dan ini syarat ya harus diambil. Kita lanjut ke atasnya. Otomatis ini B juga tidak boleh diambil. Karena ini ya di bawahnya ini ya. Sama kalau B diambil, maka E tidak boleh diambil. Jadi otomatis dan di sini juga B tidak boleh diambil. Jadi jawabannya adalah 3 mata kuliah, yaitu G, C, dan E. Jadi ini bukan B, tapi E.
C, E, G. Tapi jawabannya benar sih, B ya, karena 3 mata kuliah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan soal TKA, logika analitik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Silakan jika ada pertanyaan atau saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungannya di channel Warkop Tekno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.